lain. Bukan. Bukan. Bukan bicara umur, bicara itu perempuan mukanya gimana. Enggak nikah. Karena bicaranya apa? Kita resiko mati di daerah juga besar. Bayangkan dulu kalau misalnya Ustadz nyuruh Iksan ke Berau. Oh sendiri Berau gimana? Waktu itu konflik Sampang ya Bang Ruko, ingat dulu ada konflik Sampang dengan suku Dayak. Sudah besar di Momere, Ngungsi, suku-suku kan. Yang resikonya tombak gitu. Apalagi mereka ilmu santetnya besar banyak. Tuh mereka kalau udah nebarin garam Bang Riko, kata mereka tuh apa? Besok mati. Apalagi Ustadz gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah dakwah di sana banyak berhasil. Omere, Papua, Ambon dulu waktu artinya mereka berpikirnya udah nggak mikir lagi bicara dekat dengan Allah, ada nanti bicara ada benih di istrinya, dia mati syahid, bicaranya udah bicara bukan ke dunia. Nabi Zakaria ini bukan bicara ke dunia pengen punya anak karena yang lain punya anak, enggak. Bicaranya dakwah dan teruskan enggak gitu. Makanya kita lihat sikap Nabi Zakaria. Nanti kita akan bahas jadi ayat ini harus sikap kita bagaimana terhadap dengan problema yang ada. Fastajabna lahu. Ayo siapa yang mau baca? Baca artinya sih. Siapa ya, Ikhwan, Akhwat? Biar aktif, biar dengar, biar Yang komunikasi Al-Anbiya ya, dengan ayat dia. Ya, 89. silakan. Ya, silakan. 89 90. 89. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. lanjut. Maka satu ayat aja. Terus lanjut. Maka Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. lihat bagaimana Nabi Zakaria ketika pada saat menyerunya. Kita sering bahas nih dulu. Saya ingat banget Ustadz Haris sering bahas banget ayat-ayat ini. Dan dia bahas tentang masalah doanya. Ketika doa itu Nabi Zakaria langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya di sini jelaskan fastajabna lah. Jadi kalau baca Arab tuh ada fa, ada summa, ada saufa. Itu jaraknya masih jauh. Kalau fastajabna, langsung Allah kabulkan. Pertanyaannya, oh dia kan Nabi Ustaz. Bukan itu. Banyak Nabi yang berdoa juga masih lama dikabulkan oleh Allah. Fastajabna lahu. Lalu dikabulkan. Lalu dilihat, diberikan anak namanya Yahya. Yahya itu adalah nama tidak ada satupun di dunia pada saat itu namanya Yahya sebelum. Dan nama Yahya itu, karena ini lahirnya di Bani Israel, Yahya itu nama langsung pemberian Allah. Jadi kalau tanya ada ujian di besoknya, apa di situ? Nah, ada yang lain nih. Besok kita ada ujian di bulan depan. Siapa nabi yang dinamai langsung oleh Allah? Yahya. Lihat ya. Makanya nabi dari 25 nama nabi yang nabi tersebut namanya nabi Arab dari nama-nama orang Arab. Nabi siapa? 25 aja deh. Yang nabi kan udah banyak. Ribuan nabi. Nabi yang namanya dari nama Arab. Siapa? Muhammad. Oke, benar. Satu. Apa lagi? Coba aja. Dari 25 loh. Ismail bukan. Ibrahim bukan. Dibuka, Lut, dibuka. Coba. Lut, Yusuf Isa Isa, bukan. Yusuf bukan. bukan ya. Ibrahim. Isa, Coba. Isa bukan. bukan. Tadi udah dua berarti ya. Muhammad, Rasul Muhammad, dan Nabi Yahya. Ya, Ada ya. yang jelaskan, Soleh, ada yang jelaskan. Ada yang jelaskan Ilyas. Ya. Ada yang jelaskan Soleh nggak masuk katanya, tapi ada yang jelaskan Ilyas Soleh. Artinya, kalau kita, semuanya nabinya dari Bani Israel. Ismail, nama Isma, dengar Il, Tuhan.
Isra, perjalanan il Tuhan pada Allah. Itu nama-nama, bukan nama nama bahasa Ibrani. Ya bukan. Langsung Allah berikan seperti itu. Pertanyaannya kenapa langsung kan gitu? Kalau langsung hamil istrinya dalam keadaan maaf karena pada saat itu berapa puluh tahun belum hamil-hamil. Ya kelihatannya nggak mungkin. Tapi rasa takut, rasa cemasnya, rasa khaufan wa toma'an, rasa penuh harapnya. Nabi Yahya kenapa berharap kalau bisa ada turunan dakwah ini diteruskan. Jadi kondisi dari mereka pingin rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita itu kondisinya adalah untuk dakwah. Untuk terusnya dakwah. Saya nih punya anak. Bisa meneruskan dakwah saya enggak? Salah satu dakwah doa saya kan apa? Ya Allah mudah-mudahan ya Allah dia jadi penerus-penerus dakwah. Gitu dulu doa saya. Bukan berarti yang gantiin saya. Saya mah mungkin lebih buruk kali. Nggak usah gantiin saya. Mereka kenapa? Meneruskan dakwah. Alhamdulillah saya punya mantu. Bergerak juga di dakwah. Doa. Anak saya yang satu tergerak. Abi aku harus belajar gini. Bi. Masya Allah. Alhamdulillah. Perangkat pesantren ada gitu. Niatnya mau berbicara ke dunia apaan gitu. Sedangkan udah tua misalnya umur 50 kayak kita nih Bang Riko. Ini sebenarnya menjadi hiasan surau, musola, langgar. Bang Riko tuh udah jadi masjid DT harusnya. Ada di pojok kiri, Bang Riko lagi baca Quran, ngapal Quran, lagi zikir. Udah umur-umur segitu. Mana Teririn nih, dengar nggak Teririn? Udah usia gitu udah kuat, mau kuat apa? Ngezoom aja. Batuk Bang, ini lagi batuk. Hiasan orang tua kita ya di musola surau. Udah lihat, yang tua apa yang muda? Terawih, yang datang yang tua yang muda yang banyakan duluan. Yang tua. Jumat di sini, yang tua udah jam 11 udah datang. Jumat. Harusnya udah begitu tuh. Banyakan tua-tua Bang Niko udah di sini juga yang Iya. tua-tua yang datang jam 11. Terpas baca Yasin, terpas sudah setengah 12 mau khutbah tidur. Lagi khutbah dia tidur, orok. Iya, pas tadi wah datang cepet banget. Kembali lagi. Nah, ini dia yang kita bahas. Nanti kita bisa jadi poinnya nih. Kenapa Nabi pertanyaannya adalah cepat? Makanya di sini jelaskan yusari'una fil khairat. Nabi Zakaria itu salah satu doa dikabulkan adalah selalu mengerjakan kebaikan dengan cepat. Ada perintah langsung cepat. Kalau kita kan nggak masih nimbang-nimbang. Kalau misalnya saya berbuat gini nanti apa ya untungnya? Apa ya begini? Dunia aja kita apa namanya masih akhirat terus. Saya ikut kajian DT apa dapatnya? Oh iya dapatnya jodoh. Kalau nggak dapet jodoh gimana? Dapat ilmu. Kita doa itu atau beribadah itu melakukan sesuatu tuh apa ya? Seperti berada di dalam tepi. Ya budunallah alal har. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan di tepi. Dia lihat dulu nih mana yang untung. Mana yang bisa berguna buat dia. Nah, Bang Riko sering ada pengajian majelis keluarga Islami. Udah dapat ya udah gue nggak datang lagi. Padahal ada kajian lagi setelah menikah. Ngaji itu bukan karena sebelum menikah atau sudah menikah. Terus ngaji nuntut ilmu. Sampai meninggal aja kita di ngaji nama orang. Ditalkin seorang bukan ngaji. Ditalkin orang. La ilaha illallah. Itu kan kenapa untuk ngajarin dia. Sampai meninggal. Walaupun hadis nuntut ilmu sampai ke liang lahat itu hadisnya doif. Ya. Artinya belajar bukan karena kita dapat sesuatu kemudian udah selesai nggak belajar. Sekarang tentang masalah maaf, saya baru dengar lagi kemarin ada biro jodoh kalau saya bilang. Jadi CV-nya dikasih. Jadi setiap pengajian sama dia dikasih ke ustadznya CV-nya. Begini, tapi kalau saya lihat enggak gitu. Kalau kita kan ada kajian paket, dia enggak. Pokoknya yang ngaji datang harus ngasih CV. Nah, nanti ustadznya jodoh-jodohin. Ada yang jodoh diumumkan, ini, gini. Terus ntar, kalau dulu kita, apa disebutnya, lelang ikhwan. Ada ikhwan cerita. Ya. Kalau dia enggak, ayo akhwat, ini siapa yang ini nih? Ikhwan ini siap, gini. Dia bilang, aduh, ini mah udah lebih parah dari dulu. Ini yang orang-orang kafir buat. Nggak boleh begitu. Ikhwannya punya raga harga diri juga, malu. Yang akhwat juga, kenapa akan malu nunjuk tangan? Akhirnya kenapa? Datang ke rumah ustadznya tersebut, banyak yang datang akhwat. Saya siap, Ustadz, saya siap. Ini kan nggak izahnya nggak bagus. Lebih baik yang akhwat itu sebenarnya dipilih. Adil.
Allah gerakan dari bawah Riko, saya atau siapa Adil, kenapa Allah gerakan? Si akhwat ini rajin ngaji Mariko, dia baik orangnya loh. Saya dengar begini loh. Sudah di follow up lebih dahulu itu, kasihan akhwatnya. Dia sama orang tuanya begini, orang tua. Wah, mungkin kita banyak pertimbangan. Kembali lagi, dia selalu mengerjakan kebaikan itu dengan cepat. Makanya dijelaskan, ya kanu yusari'una fil khairat. Kalau di kita bisa ngambil fawaid nih dari hadis ini, dari ayat ini. Berarti orang-orang yang cepat dikabulkan doanya, dia juga berkelidan sama cepatnya ketika pada saat Allah suruh kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau sampai saat ini doa-doa kita belum cepat dikabulkan Allah, kita cepat juga nggak melaksanakan kebaikan yang Allah perintah. Halo? Gitu nggak? Kita pengen kan cepat doa dikabulkan. Sekarang pertanyaannya, cepat juga nggak kita menjalankan perintah Allah? Mana yang harus kita lebih cepat dari doa dengan yang kita lakukan? Harusnya kita lakukan lebih dulu daripada doa. Ibadah dulu baru iya karena stain. Iya karena budu, wa iya. Lebih cepat iya karena budunya daripada wa iya karena stain. Kan urutannya gitu kan? Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ngabdi dulu apa tolong dulu? Tuh. Tapi yang ada kan kita enggak. Minta dulu. Coba aja deh. Kalau orang yang dia nazar ngomongnya apa? Coba-coba. Yang pernah nazar ngomongnya apa? Kalau Kalau seandainya, seandainya jika, kalau saya nanti lulus ujian, saya mau puasa. Minta dulu apa ibadah dulu? itu minta dulu, Bang. Oh, kan minta dulu kan? Iya, minta dulu, Oh, Bang. ibadah. Coba orang yang nazar kan gitu. Coba lihat orang yang nazar. Kalau engkau berikan rezeki ya Allah, saya akan begini. Itu kan? Eh, Minta dulu apa bukan? minta dulu. Makanya nazar itu sebutnya ibadah orang pelit. Para ulama menjelaskan nazar itu ibadah orang pelit. Kalau sudah nazar ya penuhi. Kalau belum nazar jangan lakukan. Walaupun bentukannya bukan haram. Kalau bisa jangan nazar. Ibadah-ibadah aja. Lihat Nabi Zakaria di sini. Satu kelebihannya Nabi Zakaria punya kenapa? Setiap ada perintah yang datang dari Allah, kenapa dia segera? Kita lihat orang yang menyegerakan. Ini ayatnya kita belum selesai ya, ditandain. Tandain pakai apa yang punya handphone, nanti bisa akan buka lagi. Kita lihat perintah tentang menyegerakan. Surat ketiga ayat 133. Ini kita tandain. Saya belum selesai karena nanti kalimat takut dan harapnya saya ambil dari ayat ini. Lihat ada kalimat penyegeraan di perintahnya. Wasari'u ila magfirah. Disuruh cepet-cepet untuk mohon ampun. Ya kan? Yang ampunan itu sari'u ila magfiratin min rabbikum. Dari Allah yang luasnya surga itu nanti kalau diberikan langit dan bumi. Diperuntukkan untuk orang yang bertakwa surga. Lihat hasilnya. Setelah dia berbuat dosa di 134-nya cerita tentang ibadah. Disuruh kita berinfak, disuruh kita berbuat baik, jangan marah sama orang, jangan benci sama orang kan disitu kan. Jangan marah sama orang, kita disuruh kenapa? Memaafkan. 135-nya cerita tentang dosa masa lalu, diampunin. Ya kan? Fastaghfaru lidunubihim, maka mohon ampunlah kepada Allah dan ingatlah kepada Allah. 136-nya bercerita tentang apa? Hasil yang Allah berikan ketika orang yang dia menyegerakan. Ke situ kan jadinya. Pertanyaan tadi, penyegerakan kita bagaimana? Gak usah jawab bahwa Allah ngasihnya harus cepat. Kita dulu, gimana cepatnya? Kalau saya ngelihatnya itu. Nah ternyata kenapa banyak kok dari para ulama-ulama yang dia menyegerakan tobat lalu dia dikembalikan oleh Allah beribadah dengan baik, kehidupannya baik dan sebagainya. Nah, ini jadi koreksi buat kita selama ini. Apa yang kita minta doa kepada Allah kita luruskan kembali. Niat punya suami, niat punya istri, niat punya anak nanti buat ibadah. Rasa takut ada kita. Rasa takut ini dibuang bukan masalah keduniaan. Masalahnya apa? Kalau nanti saya punya anak kan ya Allah kenapa dia menjadi penerus dakwah saya? Rasa takut kita maaf
Tetapi andai ternyata kita sampai meninggal gak punya anak, itu bukan karena kita, Allah belum jodohkan dan kita sabar. Ternyata kita nolak. Dinolaknya kenapa? Dia beriman Pak Ustadz, baik Pak Ustadz, dan sebagainya. Nolak, mungkin bicara keduniaan kali. Terus fisiknya Pak Ustadz, kenapa fisiknya? Ya kalau dibawa kondangan nggak enak Pak Ustadz. Ya bedakin aja udah. Kalau ada kondangan mah. Yang laki ya, kasih tuan, kapur apa. Bedakin di sini muka. Ya nggak ada begitu. Banyak kalau kita lihat yang suami istri yang nggak, dia tuh kayaknya nggak cocok, nggak matching nih. Tapi ternyata kenapa? Dalam kehidupan kebahagiaannya matching aja, baik-baik aja dia. Ada yang tua banget lakinya, yang perempuannya muda banget. Bahagia-bahagia aja dia pas udah nikah. Atau ada terbalik yang viral kemarin tuh yang nikah sama nenek-nenek. Yalah, kalau jodoh kan kita nggak tahu. Kita kembali ke ayat yang tadi. Yang surat 21 ayat 90-nya kita belum bahas. Lalu mereka apa lagi? Wa yad'unana raghaban wa hab. Dia ketika berdoa punya dua sifat. Ada rasa takut dan penuh harap, penuh cemas. Kita akan bahas yang pertama. Takut dikarenakan apa? Takut ya Allah ketika saya beribadah. Takut kalau Allah jauh. Man. Saya nggak ibadah tuh Allah jauh. Saya takut saya ibadah ini jangan sampai Allah tuh jauh. Gitu. Sebab kalau udah jauh, apa? Kita bicara. Doa kita nggak dikabulkan. Gitu kan? Kita kemarin bahas Adam dan Hawa. Siapa yang ikut kajian mana? Apa sih Bang Riko namanya? Kajian apa sih? Yang dilihat semua apa namanya lupa. Kajian tuh. Dauro Sehati 8. Kapan? Yang saya cerita masalah Hawa dan Adam alaihi wassalam. Ya kan? Ketika pada saat Adam dan Hawa tadi alaihi wassalam tadi belum berbuat dosa, Allah dekat nggak? Kemarin saya jelaskan. Dekat. Pas sekarang Adam dan Hawa udah berbuat dosa, makan buah itu. Allah udah kata kalimatnya itu, berarti Allah udah jauh. Berarti ketika kita maksiat, Allah makin jauh nggak? Makin jauh. Lalu ada hukuman. Salah satu hukuman kita mungkin maaf Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz, rezeki mah ada aja, sehat saya alhamdulillah. Salah satu mungkin saja tadi ketika doa kita karena kita jauh dari Allah, ada satu doa yang kita inginkan, itu menikah misalnya atau yang lain. Ada yang dia menikah, tapi doa untuk masalah hartanya dia belum dapat. Begitu terus semua. Dan masing-masing orang ada. Masing-masing orang ada. Dia punya rasa takut yang tinggi. Jangan sampai Allah jauh dari dia. Di Saudi ada namanya Bank Zahri. Di bawah apa namanya? Or Zam-Zam Tower itu ada banknya juga. Banyak dia banknya. Tadi saya lihat YouTube sama istri lagi lihat-lihat itu ada Ikhwan punya YouTube di sana tentang kriteria dia. Dia memilih jadi miskin, maksudnya jadi sederhana. Yang biayain Saudi Masjidil Haram dia. Masjidnya cakep. Nah. Nanti ada kayak gedung kayak Senayan, baru itu apa tuh namanya? GBK. Itu gedungnya bagus, gedung-gedung kantor. Itu punya dia, Bang. Bayangkan. Tapi kalau ngeliat kehidupan dia, tadi saya bilang yang tua tuh, ada di masjid pojok masjid. Azan. Masjid itu bagus luas. Dia punya masjid yang lain lagi. Kenapa? Itu kalau orang sholat Jumat, setiap orang yang keluar dari situ dapat makan siang. Nggak ada satupun yang nggak ada. Bahkan boleh bawa pulang. Karena berlebihan. Kan aneh ya? Istri ada, anak banyak, harta ada, ini ada. Kok milihnya begitu? Saya tanya kawan-kawan, kenapa dia seperti itu? Dia takut Pak Ustadz dari hartanya itu Allah jauhin dia. Simpel kan? Kita pengen suami, pengen istri, pengen harta. Nggak, dia takut. Jangan sampai ternyata apa ya, Allah jauh. Gitu. Orang udah tingkatan levelnya ke situ tuh Bariko. Kita masih levelnya takut kalau nggak punya. Dia levelnya yang punya aja diambil.
diberikan gitu ke jalan Allah. Dia takutnya kalau punya. Apa tuh? Mari kok jadi status di besok. Orang-orang takutnya kalau belum punya. Ada orang takutnya kalau dia punya. Aneh kan? Kembali ke diri kita. Kita takutnya kalau apa? Kalau nggak punya. Nah, kalau nggak punya rumah gimana? Saat kalau nanti besok kalau nggak punya anak gimana? Kalau nggak punya ini, kalau nggak, wah banyak banget nggak punya. Makanya kalau ngeliat Topet sama si Sopiah, banyak yang kita punya atau nggak punya? Hah? Halo, Ikhwan, Akhwat. Kalau Mat- ngeliat Sopiah sama si Topet tuh, sama si Lajada, nama juga Lazada. Kalau laknya panjang bagus, tidak bertambah. Lazaid. Kalau Lazadanya pendek laknya bertambah. Terus scroll. Kayaknya banyak yang kita nggak punya, Bang Riko. Hmm. Bagus, bagus. Ada lagi. Ntar ada muncul lagi di Facebooknya. Cari lagi, cari lagi. Terus kayaknya banyak kita nggak punya. Miskin kita ke depan. Karena emang lagi dimiskinkan kali mungkin tahu. Ya boleh aja beli silakan. Kembali lagi. Mereka punya satu sifat. Rogoban, warohban. Punya rasa takut. Dan ketika kita berdoa itu memang begitu juga pas lagi tahajud. Surat 39 ayat ke-9. Surat 39 ayat ke-9. Yang ikon-ikon ganti atau akhwat ganti profil namanya ya. Ini tadi ada pemberitahuan. Dan juga ada biar saya juga ngelihat langsung. Surat 39 ayat 9. Amman wa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima. Yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Lihat, ada punya rasa takut dan punya harap. Takut terhadap kehidupan akhirat dia bagaimana. Dan juga punya harap rahmat dari Allah. Nggak bicara keduniaan di situ. Coba mana bicara ke dunia? Enggak. Nabi-nabi nggak bicara ke dunia. Sahabat nggak bicara ke dunia. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus juga Umar, Utsman nggak bicara ke dunia. Dia berharap jangan sampai kenapa Allah jauh dari dia. Makanya kenapa Abu Bakar nyumbang berapa, ini nyumbang berapa. Agar supaya Allah dekat dengan dia. Karena kekayaan paling hakiki adalah ketika pada saat Allah dekat dengan kita. Dan di akhirat kita berjumpa kepada Allah. Saya berdoa mudah-mudahan di sini semua bertemu dengan Allah. Kita semua bertemu dengan Allah. Amin. Disitulah surga yang nikmat. Jadi jangan sok ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Saya nggak pantas masuk surga. Dan juga nggak kuat masuk neraka. Yang penting saya bisa bertemu dengan Allah, melihat Allah langsung. Nggak mungkin. Doa ini. Bohong. Bertemu dengan Allah itu di surga. Nggak mungkin di neraka. Kenikmatan yang paling besar itu adalah di surga ketemu dengan Allah. Salah satunya Pak, ini tadi. Surat 39 ayat 9 tadi apa? Dia punya yahzarul akhirah. Takut pada kehidupan akhirat. Bukan takut pada kehidupan dunia yang kita sekarang ini. Sehingga kalau kita nyerempet-nyerempetin, kita lagi bicara ngopi tentang masalah nikah nih. Harusnya nggak bicara itu. Bicaranya apa? Dekat dengan suami, ibadah bisa sama-sama. Dekat dengan istri, bisa ibadah bareng media. Kita udah nggak bicara kepikiran masalah keduniaan. Melihat artis bayi cantik, melihat istri kita jadi begini. Melihat yang di mana? Oh Palestina, cakep-cakep, Pak Ustadz, janda dan sebagainya. Kita kebanyakan melihat jadi dihiasi oleh hal-hal yang baru. Sehingga yang di dekat mata, depan mata jadi enggak. Itu setan buat supaya kita tidak wasari'u. Tidak yusari'u nafil khairat. Tidak menyegerakan kebaikan. Akhirnya jadi milih-milih. Akhirnya jadi begini. Akhirnya entar-entar. Dibuat oleh setan supaya ya amal ibadah kita berupa nikah tadi jadi lambat. Ya, pada akhwan dan akhwat. Tapi yang akhwat, sedikit cerita agak nyimpang dikit. Kemarin tuh ada yang lagi mau ta'aruf. Yang ikhwannya udah mantapkan diri dengan akhwat tersebut. Saya bilang istiqoroh ya. Kita nggak tahu godaan. Ya siapa? Yang akhwatnya istiqoroh. Lucu nih Bang Riko, ini saya mau ceritakan buat tambahan Bang Riko nih. Ternyata ikhwan tersebut ngelihat status akhwat itu. Jadi ternyata kebuka Facebooknya atau apanya saya lupa.
Ternyata akhwat itu lagi traveling kemana-mana yang dia ceritain ya. Gitu. Traveling terus ada foto apa gitu. Ternyata si ikhwan tersebut batalin taruh. Udah taruh. Udah taruh, udah mau khitbah. Batalin khitbah. Belum khitbah tapi. "Oh, Ustadz, saya bisa dengan yang lain nggak?" Loh, kenapa? Katanya udah mantep sama dia, tinggal khitbah aja orang tua datang. Bisa yang lain nggak Pak Ustadz? Emang kenapa? Saya tanya, kenapa? Kenapa? Cerita dulu. Cerita, "Maaf Pak Ustadz, saya ngeliat status sama ngeliat foto dia. Ada yang saya nggak set. Bisa saja ini petunjuk istiqorohnya dia. Bisa saja. Dan saya lihat memang ya bukan zolim. Kelihatannya dia nanti gimana anak-anak saya Pak Ustadz. Saya tidak ceritakan foto itu. Saya bisa aja itu foto lama kali belum dihapus. Kalau dia udah ngaji juga dihapus Pak Ustadz. Ini kan jariah nanti dosanya. Ya udah nasihatin aja minta dihapus. Kayaknya udah ilfil kayaknya si ikhwan tersebut. Ya saya plus minusnya saya nggak tahu. Tapi hak dia ya. Karena itulah Ustadz istiqoroh. Saya bilang dibolehkan nggak apa-apa sebelum khitbah. Kan si akhwatnya baru disikor. Kan bisa akhwatnya nerima kan. Oh ya mungkin emang nggak dipilih. Ternyata ya hati-hati juga nih akhwatnya terhadap dosa-dosa jariah. Ya kalau saya bilang bisa saja. Kalau saya lebih cenderungnya si ikhwan ini mudah-mudahan ini hasil istiqorohnya dia. Hasil terbaik atau diberikan oleh Allah. Dulu juga ada akhwat, katanya ikhwannya ngerokok ketahuan. Katanya mau berhenti dari maksiat, ternyata ngerokok ya. Si akhwatnya batalin, wajar aja kan lagi taruh. Kembali lagi, rohban, iya, rogoban, warohban. Rasa takut. Yang kedua, takut terhadap apa ya? Tidak bertambahnya pahala, justru malah bertambahnya dosa. Ketika pada saat kita mau meningkatkan pahala, tapi di satu sisi kita tidak takut dalam berbuat dosa. Kita mau nambah pahala mau menikah. Kita mau nambah pahala untuk ibadah. Kita mau nambah pahala untuk hafal Quran. Tapi nggak takut di satu sisi kita menyertai, ngebarengin nih istilahnya dengan maksiat. Dan itu sering terjadi di kita. Baik kuat dan akhwat, Anda nggak tahu nih di sini apa yang masih bukan mewarisi ya. Satu sisi gencar banget dalam hal ibadah itu, tapi satu sisi maksiatnya ini nggak bisa dihilangin, susah. Satu sisi pengen punya teman-teman yang ibadahnya baik Pak Ustadz. Tapi satu sisi Pak Ustadz, teman yang satu ini memang susah dihilangin. Enak sih orangnya, nggak sholat, nggak apa dan sebagainya. Kita masih begitu terus dibuat apa ya oleh setan tuh. La uzaina fil atwala ughyanna majmain. Dibuat sesuatu yang buruk jadi baik, jadi indah. Pada satu sisi kita harus apa? Tinggalin. Saya udah tinggalin teman SMA saya yang gini. Padahal enak banget kalau ngomong sama dia. Tapi nyerempet karena maksiat. Nah, ada. Saya udah tinggalin tempat maksiat ini. Saya udah tinggalin. Saya kalau udah ke Blok M, saya kalau udah ngajar di Blok M, Bang Riko ceritanya udah ini, diskotiknya ini udah. Cerita Bang Riko ketawa terus bentar ya. Hmm. Dulu masih zaman ada Stardust, M Club, apalagi Bang Riko, lipstick. Zanzibar. Wah, Bang Riko kan kalau saya pancing ketahuan. Dulu ada Zanzibar, Bang. Waduh iya. Dia di dari situ. Kenapa? Itu masih nongkrongnya di sini masih begitu ya. Walaupun sekarang lebih banyak lagi. Artinya berat nggak ninggalin satu sisi kita mau beribadah kepada Allah, mau ngafal Quran, tapi satu sisi ada aja yang ada pasti. Nah artinya di sini yang saya jelaskan kita punya rasa takut ya Allah, pahala nggak nambah tapi dosa nambah. Ya Allah mau meraih pahala kok begini tapi dosa ada terus. Ya Allah kita mau dapat pahala jariah terus tapi dosa jariah belum kita hilangin. Tapi kita mau pengen dapat pahala yang terus menerus. Tapi kenapa dosa yang ini belum bisa ngilangin? Harusnya di kita punya rasa takut itu. Nabi Lut pergi dia. Saya cerita Nabi deh. Nabi Lut pergi. Kenapa? Karena dia takut yang homoseks yang juga lesbian udah kebanyakan. Kenapa? Mereka diemin maksiat. Mereka diemin maksiat. Diemin. Akhirnya kenapa? Mereka begitu. Jika kejawab di surat Al-Maidah surat 5 ayat 78 sampai 79. Ya, walaupun saya nggak bahas ini sedikit. Mereka maksiat itu udah melampaui batas.
La tanhauna 'anil munkar. Mereka satu sama yang lain nggak saling mencegah perbuatan mungkar. Akhirnya yang mungkar lebih banyak daripada yang baik. Di Palestina dulu mereka semua Palestina semua ada yang kas sedikit orang Yahudi masuk 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 mungkar udah banyak diusir dan itu selalu begitu kita di Indonesia nih yang mungkar-mungkar udah banyak 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 ntar keusir. Singapura juga begitu, ini juga begitu begitu nanti terusir apanya yang haknya bukan bicara masalah negara gitu. Jadi kembali lagi surat 5 ayat 78 sampai 79 tadi, lu'inal ladzina kafaru ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat dulu mereka-mereka. Kenapa? Mereka-mereka memang begitu. Mendiamkan. Mereka nggak ada takut untuk menambah pahala. Mereka nggak ada takut dosa. Rasa takut yang benar. Kalau bicara masalah keduniaan aja takutnya sedikit. Biasa. Rasa takut apa lagi? Yang berikutnya. Ya, kita punya rasa takut tidak diberikan karunia untuk menambah ibadah. Itu yang harus kita takut. Kalau cuma bicara untuk menambah karunia Allah berupa rezeki, antum kerja. Maling korupsi juga dapat duit. Tapi apakah nambah ibadahnya? Belum pernah kita temui. Ada orang yang korupsi, ibadahnya makin bertambah. Belum pernah kita temui. Ada orang dia hafal Quran 30 juz, tapi dia rajin berzina. Belum pernah temui. Yang hafal 30 juz aja dia bohong gini-gini aja, hafalannya hilang. Belum pernah. Anda belum pernah nemuin ada orang dia hafal 30 juz, tapi dia ini. Pasti nggak dobit. Dobit itu hafal banget sampai nggak satu pun. Enggak. Kemarin anak saya malah cerita, harusnya orang yang dia ngajar tahsin, baca Quran, itu kalau bisa harusnya udah 30 juz, biar dia bisa berikan contoh-contoh. Dia nggak lalai, karena ayat Allah begini-gini. Sampai begitu, saya kepikir, ya Allah, sekarang banyak banget orang ngajar tahsin belum nyampe 30 juz, udah ngajar-ngajar. Ada orang baru tobat dari mabok, tobat dari judi, tobat dari musik, langsung jadi ustadz di sini. Sekarang udah jadi ustadz, gampang. Dan tren di Indonesia kan suka gitu. Oh, dia simpatik, karena bagus. Jadi kita panggil dia. Dia suruh cerita masa lalunya. Dan orang Indonesia tuh seneng dengan cerita-cerita begitu. Padahal di dalam hadis dijelaskan, orang yang sudah bertobat, maka dia akan malu menceritakan dosa-dosanya di masa lalu. Itu tanda tobat diterima. Bukan dia bangga. Saya dulu pernah maksiat gini, jadi ibu-ibu, tolong. Ya Allah, Ustadz kita dulu pernah punya maksiat, tapi sekarang jadi Allah. Gitu. Hati kita, Bang. Kita segmentasinya banyak yang terpelabulah. Sekarang lagi top di mana-mana misalnya, atau apa. Ntar dia redup. Redup. Karena Indonesia tuh begitu memang. Gampang melupakan. Ustadz yang ini, ntar ustadz yang kajian itu jarang. Makanya kajian yang bagus namanya mulazamah, bahas tiap bulan satu-satu hadis. Besok hadis kedua, besok hadis ketiga, besok tafsir ayat pertama, besok ayat kedua. Begitu harus langgang. Jadi takut tidak diberikan karunia Allah, yang karunia tersebut apa? Kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Harusnya itu. Ini enggak takut tidak diberikan karunia Allah karena orang lain udah diberikan. Saya kok enggak takut enggak diberikan suami, kok yang lain dapat diberikan saya enggak. Takut juga ketika tidak diberikan karunia ini dikarenakan apa? Saya jadi enggak ibadah. Ibadah saya enggak maksimal. Harusnya begitu. Dengan adanya suami jadi maksimal, dengan adanya istri lebih maksimal. Jangan bertambahnya udah punya istri malah enggak maksimal. Saya dulu hafalan saya sebelum nikah sekian. Pas udah nikah gimana ya? Dulu saya ibadah saya begini. Pas udah nikah gimana ya? Pas saya misalnya maaf, udah nikah gimana amal ibadah saya, dakwah saya? Makin kendor apa enggak ya? Jangan-jangan punya karunia berupa istri dan anak malah melalaikan. Banyak gak ayat yang menjelaskan istri dan anak jadi melalaikan? Banyak. Surat 65, kok 65? Surat Munafik surat 63. 63 tuh ayat 8 atau 10 Bang Riko, saya lupa. Nomornya saya lupa. 9 atau berapa? Coba 8, 9, 10. 8, 9, 10.
Ayat berapa? Yang harta dan anak melupakan dari minat Allah. Sudah ketemu? Ayat berapa? Bantu saya. 9. Ayat 9. Ya, kalau sudah ketemu boleh baca. Sepertinya. Maaf, ini ada back sound, ini ada yang kawinan di samping ini kayaknya. Saya kedengeran banget sih. Kedengeran Bang Riko? Ada dangdutan. Ya, baca surat 63 ayat 9. Silakan, sahabat yang sudah menemukan. Ini Wahai artinya, ayo biar saya orang-orang dengar. yang beriman, Ya. janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Biasanya orang yang rugi itu udah punya terus akhirnya bangkrut atau belum punya tapi bangkrut. Udah punya kan? Udah punya anak, udah punya istri, harusnya dia dapat pahala banyak. Kok kenapa jadi pahalanya jadi nurun? Itu kalau dosanya yang bertambah. Khosirun. Khusn. Rugi. Banyak banget kata-kata rugi. Makanya di sini kalimatnya diperintahkan untuk apa? Diseru untuk orang yang beriman. Hai orang beriman, hati-hati. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Banyak nggak orang yang dengan hartanya jadi nggak ingat pada Allah? Orang yang korupsi gitu kan ya? Apa mungkin ada artis dulu dia rajin sholat Pak Ustadz, sekarang saya pernah punya saudara artis baca Qurannya bagus banget, bukan bagus bagus banget tuh di daerah itu sabako tilawatul Quran dia menang gini. Jadi artis dangdut udah suaranya enak ke dangdut ya udah enak top sampai sekarang udah enggak. Anak adiknya juga masuk KDI ngetop, sepupuan sama saya. Sian hidupnya kalau saya. Kemudian Allah rahmati beliau. Pak, saya bagus orang tua saya dari itu ya. Kak paman saya itu apa? Sutradara film. Mbak Riko dulu pernah lihat film Rumah Masa Depan, Lost Ya. Man, apa itu om saya yang ini yang sutradara. Terus dia nyetok banyak artis ke sana. Kalau yang ibu saya nggak mau, bapak saya bilang, inget ya, pokoknya ngaji aja nggak usah ikut. Kita pernah mau tawarin figuran, apalah apa. Nggak mau. Saya juga nggak suka. Tawarin. Dulu gampang sekali masuk itu dulu ya. Nggak seleksi kayak sekarang, kan punya koneksi masuk, bisa figuran dulu. Kembali lagi. Alhamdulillah di yang kesini ke orang tua saya ngaji dan sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan petunjuk. Makanya jangan ngomong gitu, kita mau Islam keturunan Pak Ustadz. Jangan. Bagus orang tua kita mempertahankan keislaman ya kita bisa sampai Islam sekarang. Jadi banyak gak orang yang lalai dari hartanya? Banyak. Orang yang lalai dari istrinya banyak. Auladukum dari anaknya banyak banget. Laki itu, nah ini saya cerita nih laki. Laki itu bisa kenapa dia melakukan apa saja terhadap dirinya. Terbunuh kayak penjara kayak. Yang penting istri dan anaknya bahagia. Banyak kan sekarang yang bapak-bapaknya korupsi. Istri anaknya bahagia di luar. Kemarin itu di mata Najwa ya. Apa tuh yang siapa tuh? Yang presenter yang suka keliling-keliling ke penjara ke sini tuh. Ya Allah menderita banget dia di situ. Tapi anaknya, waduh, sama istrinya. Ini kalimat laki itu bisa melakukan mau korupsi mau apa yang penting anak istri bahagia. Makanya jadi istri kenapa? Tanamkan ke suami. Cari yang halal aja bang. Sedikit aja ini udah cukup. Daripada kita banyak tapi ternyata kenapa? Nggak berkah. Suami kalau digituin udah dia nyari ya dapat itu. Dia nggak digituin. Dia akan nyari untuk pembagian istri. Pembagian anak. Mau pakai cara apa kek? Makanya kalimat di sini apa? Takut. Kalau diberikan karunia Allah itu bukan istighfar. Ada rasa takut nanti ketika suami saya maaf gimana. Makanya cari yang memang kondisinya kenapa? Memang udah niat ibadah. Bukan cuma ngelihat mengubah status. Mau dikau judulnya apa? Merubah status. Apalah. Silakan saja. Rubah status kita kenapa? Paling enggak kenapa di mata Allah punya benih dari seseorang. Yang seseorang tersebut kenapa benihnya bisa buat doain kita. Masya Allah. Yang berikutnya. Takut Allah ya tidak berikan keberkahan dari yang diberikan.
Harusnya itu. Ada rasa kenapa? Khaufan, rasa ya Allah kalau nggak diberikan ini ya Allah. Bukan takut kenapa? Aduh didapat musibah terus. Allah akan berikan musibah sesuai dengan kemampuan kita. Takut jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah nggak berkah. Makanya kita berdoa. Makanya tadi Nabi Zakaria, Nabi loh dia berdoa. Dia punya rasa itu langsung dikabulkan. Takut nggak berkah. Ya bukan masalah takut dengan azab dan yang lain. Ya sampai sini saya break dulu. Jadi takut dikarenakan tadi kita jauh dari Allah. Takut dikarenakan tadi ya pahala-pahala yang kita sudah lakukan, amal ibadah yang kita lakukan ini. Ternyata kenapa kita masih sertai dengan dosa-dosa yang ada, takut tidak diterima oleh Allah. Takut karunia yang Allah berikan ini bukan untuk ibadah kepada Allah. Kita mohon kepada Allah berupa anak, istri, dan sebagainya, atau suami. Ntar kita mohon ada anak, jangan sampai karunia ini jadi nggak berkah. Ya, yang terakhir, bagaimana kita memohon pada Allah, takut apa yang kita punya ini bukan menjadi satu ladang amal ibadah, tidak ada keberkahan. Kalau takut udah tingkat seperti ini, Masya Allah. Sehingga ketika pada saat kita mau nikah, punya anak dan sebagainya, tujuannya niatnya udah benar. Mau kenapa? Agar supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Break dulu Bang Riko, nanti saya akan bahas tentang apa yang harus dilakukan dan hasilnya. Ya, Baik, silakan. baik. Informasinya tidak panjang, tidak banyak maksudnya. Dan teman-teman silakan mempersiapkan pertanyaan. Eh, Nanti setelah break kami buka diskusi 1-2 pertanyaan, kemudian nanti akan dilanjutkan kembali bahasan kita malam ini. Informasinya hanya ada kajian Al-Hikam bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Al-Hikam ini diselenggarakan di hari kerja ya. Ya ini di hari kerja, hari Selasa besok, 7 November 2023 di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, lantai 5. Ya, ini kajian Al-Hikam. Silakan saja sahabat-sahabat sehati yang memiliki keluasan waktu untuk hadir di kajian Al-Hikam bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Ustadz Mulyadi Al-Fadil di Masjid Al-Latif Pasaraya lantai 5 Blok M Selasa 7 November 2023. Hanya itu informasi pentingnya. Selanjutnya saya terus mengundang teman-teman terutama yang baru bergabung ya, sebelumnya saya ucapkan lupa tadi. Bergabung teman-teman baru dari yang mengikuti Daurah Sati Angkatan 8 bergabung di Majelis Sati itu nanti bahwa perlu diketahui bahwa kajian ngopi ini diselenggarakan setiap bulan 2 kali, Ahad pertama dan Ahad ketiga. Dan diketahui juga bahwa kajian ngopi ini juga terselenggara dari donasi sahabat-sahabat sehati semuanya. Jadi silakan yang ingin berdonasi bisa, Krisnya tadi bisa dimunculkan kembali untuk operatornya ya. Sahabat-sahabat yang ingin berdonasi untuk kegiatan dakwah di Kandang Tauhid Jakarta, terutama untuk kegiatan ngopi dan kegiatan-kegiatan sehati lainnya, silakan bisa scan tanda kris ini ataupun mencatat nomor rekening yang bisa dicatat ya, dan atau dibuat screenshot kemudian disimpan, nanti suatu waktu bisa diperlukan. Silakan. Jadi kajian ngopi ini awalnya sehari 1, 2, 3 sampai 5 kalau nggak salah. Jadi awalnya waktu itu kajian Daurah Sehati masih online. Makanya julukannya Sehati sekarang adalah Sehati pandemi. Karena muncul kembalinya pada Oktober 2020. Jadi terus itu masih tinggi-tingginya pandemi itu. Jadi kemudian teman-teman yang sudah menjadi anggota Sehati 1 sampai 5, Bang, mau apa lagi nih? Gimana caranya
kita tetap terus jalin silaturahim. Ya sudah kita bangun kegiatan berilmu online melalui kajian ngopi ini, ya, ngopi sehati. Jadi teman-teman melaksanakan apa ya? Kalau dibilang iuran nanti kesannya kayak wajib, bukan. Jadi donasi dari teman-teman semua yang masuk kita tampung untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sehati, terutama itu. Baik, ada yang sudah ingin bertanya langsung juga boleh, silakan. Boleh, silakan. Yang Silakan. yang mau langsung, Berapa orang yang hadir nih, Pak hari ini, Pak Riko? tadi sih sempat 98. Masya Allah. Iya, Mudah-mudahan Allah berkahi antum semua ya, Masya Allah. amin, amin. Yang belum sempat gabung, mudah-mudahan tetap mendapat hidayah. Amin. Amin. Ya, sudah ada ini? Oh iya, sudah ada dua ini. Eh, dari Mega. Oh, belum ya? Oh, enggak, ini. Oh, pernyataan dari Azari. Ya, Azari, silakan. Ya, Bang Riko. Izin bertanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Tadi di surat yang Ustadz sampaikan terkait dengan harap dan takut, bagaimana bisa tahu kalau harap dan takut yang kita jalani ini sudah diridhoi oleh Allah ya Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Itu saja. Ya, Ya, Bang Riko. ya, sebentar. Namanya Ustaz eh, ter terdepak. Iya, baik, kita tunggu kembali Ustaz Ihsan untuk bergabung kembali. Mungkin sinyal karena beliau sepertinya berada di lokasi pondok. Iya, kita sedang menghubungi kembali. Sambil nunggu, ya, mengenai kegiatan Sati, khususnya bagi teman-teman Sati 8 yang baru gabung, insya Allah nanti tetap ada Daurah Sati akan tetap dibuka, itu 2 kali dalam setahun, setiap 6 bulan. Jadi perkiraannya antara April dan tahun 6 bulan, April dan Oktober lagi, gitu ya, tahun depan. Kegiatannya bisa, ini ada anjuran untuk bisa menyelenggarakan kajian offline sehati. Kalau offline maunya di mana ya? Mau di Jakarta, di Bandung? Dia udah Bandung, Bandung. Oke. Iya, mudah-mudahan ya sedang diusahakan. Soalnya ternyata bukan soal tidak mudah atau sulit atau bagaimana, kita melihat pelaksanaannya di lapangannya itu, ya. Iya, nanti akan diberitahukan eh, di mana, atau seperti sempat kita buat secara bergiliran ya. Jadi ada Jakarta, ada Bandung, Jakarta, Bandung. Yang di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek, di luar Bandung, eh, tergantung ya, tergantung biayanya. Baik, ya, eh, Ustadz, sebentar, masih belum masuk, ini masih kami hubungi lagi. Iya, Bang Iksan. Ya, Ustadz Iksan sedang dihubungi oleh operator. Mohon maaf, saya sedang, David ini agak batuk. Baik, silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya soal Sati. Kalau yang di atas Sati 7,
Udah tahu semua ya mengenai sehati. Baik, ya yang mau bertanya di chat room ya, di chat roomnya silakan ditulis saja sambil menunggu bergabung kembali Ustaz Ihsan Hakim. Ini biasanya kendalanya di sinyal ini. Baik, maka sudah bergabung? Belum? Sedang dihubungi kembali saat Ihsan Hakim. Qadarullah, malam ini luar biasa banyak ujiannya. Kajian waktunya sempat terlambat. Ya, biasanya kita sudah mulai dari setengah 8 ya. 19.30 itu sudah kita buka. Kadang-kadang kita sudah mulai bincang-bincang, sedang bincang apa kita mulai dengan bincang-bincang dulu dengan Ustaz Ihsan. Baru tepat pukul 20-nya biasanya kita uh, memulai kajian utamanya. Untuk maaf, untuk ngopi selanjutnya di Ahad ketiga jatuh pada tanggal 19. Saya belum bisa memastikan siapa narasumbernya nanti. Insya Allah akan ada pengumumannya antara Ustadz Ahmad Zarkasi ataupun Ustazah Erika. Ya, karena belakangan Ustazah Erika jadwalnya lumayan sibuk. Ya, jadi sudah kalau nggak salah sudah 2 kali Ustazah Erika tidak mengisi. Alhamdulillah Zarkasi bisa mengganti. Baik, sedang proses masuk. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Iya, Sinyalnya kok di aneh ya? Berarti ya? iya. Iya, Bu. Oh, Namanya masih Umurara. nggak apa-apa. Udah murah aja deh. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak Tadi ada kita lanjut. Azari coba diulang lagi, boleh masuk lagi Azari? Baik, Bang Riko. Ustadz Afwan, terkait dengan ayat yang disampaikan mengenai Hmm. harap dan takut. Berarti harap dan takut ini adalah dua kesatuan yang tidak boleh terpisahkah? Bagus, Lalu bagus. bagaimana bisa kita tahu bahwa harap dan takut kita ini Allah ridhoi? Jazakallah khairan Ustaz. Baik, iya, sinyal gitu Pak ya. Baik, ini Terdengar, Pak Riko? beneran. Mungkin nggak usah pakai video dulu, Ustaz. Berat mungkin pakai video. Terdengar, suaranya tadi terdengar. Suaranya jelas. Ya, terpental lagi. Baik, eh tapi tadi kalau nggak salah Ustaz Isa sudah nyimak ya, sudah nyimak pertanyaannya. Baik, ya, Ya, di pertanyaannya tadi. iya, sudah sempat dengar, Bang. Ya, sudah dengar, saya dengar. Iya, silakan langsung dijawab saja. Ya, ulang pertanyaan, Pak Riko. Oh, udah. Mm-mm. Lebih baik Azari aja. Azari, Dapat jelas ya Ustadz. ya, 3 Ya, kali diulang saya ini. kepotong tadi, kalau Mbak, kepotong. ya. Ya, baik Ustadz Afwan. Jadi, apakah terkait dengan ayat harap dan takut? Takut dan harap ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Lalu, bagaimana bisa tahu kita sebagai manusia biasa ini harap dan takut ini diridhoi oleh Allah, Ustadz? Jazakallah khairan. Ini mudah Allah bertanya Sari dan yang hadir semua di sini. Ini masalah pertanyaan
para ulama-ulama terdahulu itu kepada masyayikh, pada guru-gurunya itu seperti bagaimana rasa dan cemas ini bisa jadi satu. Cemas ini apakah terpisah apa? Dia seperti terpisah, dia juga jadi satu gitu kan. Nah, sekarang kita bicaranya apa? Tetap kita punya ada rasa harap dan juga rasa cemasnya kita itu adalah cemas yang bersifatnya adalah yang baik. Cemas, Ustaz, saya apakah bisa masuk surga? Akhirnya jadi timbul ibadah, jadi timbul amal soleh. Nanti saya akan jelaskan. Jadi apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Tapi paling tidak jawaban yang ini adalah bagaimana bisa cara taunya supaya rasa cemas dan harap tersebut kita juga dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, bisa tahu sinyalnya adalah ibadah kita meningkat. Yang pertama, paling ketika orang yang punya rasa harap dan takutnya itu, dia ibadahnya meningkat. Itu pasti. Yang kedua, dia merasa amniah, apa? Merasa aman. Ketika pada saat merasa tenang, merasa bahagia, merasa comfort, apa? Nyaman. Ketika pada saat dia berada pada jalan kebaikan. Dia bertemu dengan teman-teman kebaikan, dia nyaman, di masjid nyaman. Dan kebalikannya, kalau dia berbuat dosa, dia nggak nyaman. Berarti kan nggak ada punya rasa takut. Kalau dia berbuat dosa masih nggak nyaman. Itu. Jadi orang yang seperti ini bisa kelihatan sinyal-sinyal bagaimana kita bisa tahu kalau rasa takut dan cemas kita atau harap kita itu memang benar-benar seperti yang Allah inginkan. Dua hal ini ada di kita. Kalau ada, pertama ibadah kita makin meningkat, maksiat kita bukan menurun, bisa nggak ada. Terus juga maaf kita apa tadi orang-orang yang dia ketika pada saat di tempat kajian nyaman, ini nggak tempat kajian nggak nyaman, baca Quran nggak nyaman, ibadah nggak nyaman, tanda-tandanya begitu. Dan ketika pada saat maksiat dia nggak nyaman harus gitu. Yang ketiga, surat 39 apa ya? Fahuwa ala nuri min rabbi. 39 ayat ketiga. Ayat kedua-dua. Afaman syarul sadrah lil Islam fahuwa ala nuri min rabbi. 39 ayat 22. Di dadanya itu diberikan nur cahaya oleh Allah dengan apa? Ketenangan. Pernah nggak Bariko ngerasain pas lagi ibadah sholat malam? Ya Allah kayak tenang banget. Nyaman karena AC-nya 16 berarti ya. Nyaman. Ada orang begitu ada. Pas pergi umroh ngelihat Ka'bah cuma batu doang ya. Orang yang nangis juga banyak yang nangis. Orang yang nggak nangis juga banyak yang nggak nangis. Orang ini banyak. Tapi pas kita ngeliat, ya Allah adem banget. Ya. Kayaknya ke situ tuh padahal rame banget orang. Segini banyaknya kenapa Allah kabulkan. Ada orang yang di Palestina malah nyaman. Pada pengen ke sana. Ya kan? Aneh kan? Pada pengen ke sana. Aneh. Memang orang beriman itu terbalik. Orang-orang tidur dia tahajud. Orang-orang ya dia nabung dia sodako. Orang-orang pergi ke padang tandus. Ke Mekah, ke Ka'bah kering. Dia pergi ke sini. Kebalik semua kita. Dia makan-makan, ini puasa. Tuh lihat orang beriman. Kebalik semua. Orang-orang buka aurat, dia nutup aurat. Orang-orang begini, dia ngaji. Huruf, asing orang kita. Kita begitu. Saya merasa nyaman dengan kehidupan saya sekarang. Iya. Tapi kalau ketemu teman-teman dulu nyaman, Pak Ustadz. Iya, cuma semu. Habis pulang dari itu selesai, saya nggak ada ini lagi. Jadi ketemu dengan ikhwan-ikhwan di sini, Masya Allah. Ada satu kebahagiaan harapan saya tadi. Takut saya punya ilmu. Takut saya punya ilmu nggak berkah tadi kan. Jangan-jangan ilmu saya nanti ditanya oleh Allah. Ilmunya buat apa? Hidupnya buat apa? Sehatnya buat apa? Hartanya buat apa? Ada yang saya takut cuma. Hasilnya begitu harus kelihatan. Iya ya Pak Ustadz. Sekarang setelah saya berjilbab ini saya menyaman. Ada loh orang yang jilbab langsung maaf dibuka. Yang kemarin katanya ada anak pang ya. Saya baru dengar tuh katanya. Pas udah dia berjilbab karena ada ustadznya begitu aja dia buka. Dia jilbab karena Allah bukan karena ustadz. Mau ustadznya buruk, mau ustadznya enggak, urusan dia. Kita bicaranya adalah udah ketika aja kepada Allah udah langsung lalu selesai. Kalau kita udah berpikir gitu, ngapain lagi orang mau peduli, mau jilbab dikatain, mau di apa, tetap aja gitu. Saya ngaji dikatain, bodoh amat. Yang penting saya kenapa? Dekat dengan Allah selesai. Itu tanda terima. Benar, rasa cemas, rasa
Harap dan takut itu harus ada dalam diri kita. Nggak boleh terpisah. Kita ambil lagi. Banyak ayat-ayat yang bicara harap, cemas, harap, takut. Surat 32 ayat 16. Surat Sajadah. Tatajafa junubuhum anil madoji. Dia lambungnya jauh dari tempat tidur. Pada lambungnya untuk geser, tidurnya pindah dari kasur. Tadi geser dari kasur lagi. Benar itu. Lambungnya jauh dari tempat tidur, kagak punya kasur. Saya Pak Ustadz. Bukan. Dia lama bangun malam. Ngapain dia? Khaufan wa tomaan. Khaufan itu rasa takut, tomaan itu perlu harap. Orang yang tahajud kan dua. Mau bicara apa? Simpel banget antum pulang tahajud berdoa karena nggak kebagian tiket pulang kampung nangisnya. Simpel banget cerita cuma begitu doang. Kalau walaupun boleh aja ya, kan nggak ketemu orang tua di kampung, Pak Ustadz. Maksudnya sih, orang ini bicaranya kenapa? Tahajud itu bicaranya akhirat. Takut terhadap kehidupan nanti di akhirat adab. Harap, kenapa dia tidak mendapatkan rahmah. Itu yang luas. Di sini mah kecil karunia kalau berikan. Terlalu simpel dengan takut dan cemas kita ini terhadap kenapa? Kepinginan dunia yang memang maaf Allah belum berikan. Terlalu kecil. Maaf ya, bukan berarti saya ngeremehin ini. Ya Ustadz udah ada istri, udah ada anak, udah begini. Udah. Enggak bukan itu. Bukan begitu. Terus simpel. Orang kafir menginginkan gitu. Ya, jadi benar bagus. Saya lanjut dikit, Mariko. Nah, apa yang harus kita Ya, lakukan? Berbuat iman ya. dan berbuat amal soleh. Lanjut dulu ya. Beriman dan berbuat amal soleh, Allah pasti ganjarkan rasa takut dan cemas kita ini tadi. Ya, Allah hilangkan. Allah segerakan kepada kita seperti tadi Nabi Zakaria tadi. Kita lihat ayatnya. Surat ke-20 ayat ke 120 berapa? Bukan 100. Saya lupa Bang Riko, 116 ya. 100. 16. Saya kok lupa. Surat 20 surat Toha. Tunggu ya. Ayatnya Wajah jelaskan begitu. Aman amilah salam fala yakhafu zulman wala hatman. 112. Wa may ya'mal minas solehah, barang siapa dia berbuat amal soleh, wa huwa mu'min. Ingat ya, ditekankan ada kalimat, selalu ada kalimat wa huwa mu'min. Itu hati-hati. Siapa yang berbuat amal soleh, dia dalam keadaan beriman. Berarti ada dong Mariko orang yang berbuat amal soleh tidak dalam keadaan beriman. Banyak. Ngajinya amal soleh nggak? Iya. Tapi belum tentu loh. Kita banyak yang ada punya keimanan. Ya, saya mah ngaji-ngaji aja Pak Ustadz. Biar nanti kenapa saya begini, paling nggak saya begini, gini. Nggak punya keimanan, bukan karena ngarep Allah. Saya bawa kurban, kambing kurban. Bukan amal soleh. Tapi saya ngina kambing orang lain. Terus saya kenapa? Darahnya ntar saya mau ambil, saya mau buat begini, ini begini. Bukan keadaan wahwa mukmin. Paham ya? Banyak loh ayat-ayat yang wahwa mukmin. Man amila solehah min zakarin wa unsa wa huwa mu'min. Man amila solehah min zakarin wa huwa mu'min. Mereka barang siapa yang melakukan amal soleh dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman. Banyak orang yang ngaji nggak dalam beriman. Banyak. Si Fulan Pak Ustadz baca Qurannya bagus banget Pak Ustadz. Kenapa? Ya cuman dia pengen itu Pak Ustadz, duit, pengen dibayar, baca Quran waktu jadi imam. Nggak dalam keadaan beriman. Ngaji, gini juga saya. Baik seneng ngaji, kenapa? Ngisi waktu aja dia. Karena dia profesinya begini, dia kan pengen uang begini. Berarti nggak dalam keadaan beriman. Amal soleh. Lihat apa ganjaran Allah. Fala yakhafu zulman wala hatman. Fala yakhafu zulman. Dan Allah tidak akan zolimi dia. Allah nggak mungkin zolim. Pasti Allah tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia beriman begini, dapatnya begini. Dia kafir begini, dapatnya kafir begini. Dia kenapa bermunafik begini. Dia beriman dengan sangat-sangat beriman. Allah nggak zalim. Walahatman. Dan Allah tidak akan kurangi haknya. Sebagai orang beriman, Allah nggak akan kurangi hak. Kita mohon kebanyakan hak atau kewajiban pada Allah. Hak mulu yang kita mohon. Kewajiban kita enggak. Iya. Allah tidak kurangi haknya. Ini kebanyakan kita jadi gimana ya? Ya,
Saya begini-gini aja Pak Ustaz. Makanya tips yang kedua adalah jangan suuzon. Kalau memang Allah turunkan haknya ke saya Pak Ustaz, tapi kok saya masih gini-gini aja. Suuzon. Menyatakan bahwa sepertinya Allah nggak adil. Menyatakan bahwa Allah lambat ngasih kita. Menyatakan kalau Allah nggak mau memberikan rezeki. Padahal kalau kita hitung-hitung rezeki di balik yang kita minta ternyata belum diberikan. Di balik yang lain tuh masih banyak orang berikan. Allah berikan sehat kita sekarang. Ada Pak Ustadz si fulan punya istri, punya suami nggak diberikan sehat. Ada si fulan udah diberikan kabulkan tentang hartanya, tapi ternyata dia nggak bahagia. Antum misalnya maaf. Begitu. Kita nggak pernah ikhlas terhadap kenapa? Yang memang yang Allah belum berikan tersebut kita aja nggak pernah ikhlas. Dan kita merasa sombong terhadap apa yang sudah Allah berikan. Dosa kita dua itu. Berarti kita udah siap kalau nggak diterima. Siap nggak dikabulkan. Kenapa? Pasti maksud Allah baik. Nah, ayatnya tadi, surat 20-112 menjelaskan tentang. Kita lihat ayat yang wahwa mu'min lagi deh. Di surat 40 ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Lihat surat 40 ayat 40 surat 2. Barang siapa yang dia berbuat sayyi'atan, keburukan, maka Allah berikan yang semisalnya. Benar ayatnya? Ya. Benar. Tapi lihat di bawahnya 40-nya. Wa man amila solehan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Ada kalimatnya? Ya. Lihat Allah berikan dua. Allah berikan. Faulaika yadkhulul jannah. Keinginan kita yang besar itu surga. Gak ada apa-apanya dibanding dunia. Wa yarzaquna ya fiha bighairi hisab. Dia diberikan rezekinya tanpa hisab. Yang kita hitung-hitung Allah nggak ngitung rezekinya. Dan kita nggak kira-kira kalau orang yang berbuat amal soleh. Tuh. Allah berikan lagi yang Allah mungkin, tapi dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah. Surat 65 ayat ke 2 dan 3. Kita udah bicara hasil ya. Saya langsung aja deh. Apa yang harus kita lakukan dan hasilnya. 65 ayat ke-2 dan 3. Di bawah ayat kedua kan dijelaskan gitu kan. Umayyatakillah yaj'alu makhraja. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Dan ingat nih, yang enggak zalimnya Allah apa? Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Enggak zalim Allah. Masya Allah. Udah, sikap kita begitu aja. Takut dan cemas kita. Jalanin aja. Kita nggak tahu doa kita, ikhtiar kita. Dari kenapa? Ngaji ini wajib. Salat istikharah mah sunnah. Ternyata wajibnya kita lakukan. Masya Allah. Jadi, jangan suuzon, optimis. Yang berikutnya, tadi. Banyak bertobat. Surat ke-11 ayat 52. Sambungan dari optimis tadi. Sambungan kita tidak boleh suuzon. Surat 11 ayat 52 menceritakan Nabi Hud. Sejarah ya cerita Nabi Hud ya. Kapan-kapan boleh nih Bang Riko cerita tentang Nabi-Nabi. Cerita Nabi Hud. 11 Nabi Hud itu 7 tahun tidak turun air hujan sama sekali. Kita baru berapa bulan sekarang? Langsung percaya BMKG nanti hujan akan turun di Papua dulu, di ini dulu, di ini dulu. Wah, batu sekali turun hujan, banjir udah baru kartu lampa udah begitu. Ya kan? Ini tadi hujan besar. Oh, kita sinyal terganggu lah, inilah. Sebelah ada hajatan. Aduh, Pak Ustadz, lagi hujan. Lagi hajatan hujan. Bagus dong berkah. Bagus dong. Kalaulah bukan dikarenakan zikirnya pohon dan juga binatang, kalau tidak turunkan hujan dikarenakan kita banyak berbuat zalim. Jangan makanya yang sok sama tumbuhan dan binatang. Allah ngasih bukan karena kita, jangan GR. Ada yang kita ada, ternyata yang ibadah juga ada. Ternyata binatang dan yang lain. Artinya surat 11 ayat 52. Nabi Hud diberikan oleh Allah juga anak yang banyak. Terus juga ini karena apa?
Surat 11 ayat 52. Yo, monggo, siapa yang baca? Surat 11 ayat 52. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Hmm. Ketika dia berzikir, dia bertobat, dia mohon ampun, dia bertobat. Yang pertama, Allah berikan tadi hujan yang deras. Diberikan kekuatan di samping kekuatan yang ada. Akhwat-akhwat di sini banyak yang bilang, ya Allah bang, capek banget ya bang kalau dengar dari orang tua nyuruh kawin. Ya ini temen nyuruh nikah, ini temen begini. Allah berikan tadi kekuatan dari kekuatan yang ada. Dia belum paham. Masalah rezeki itu dia belum paham. Anggap saya udah nunggu jodohnya, saya nggak tahu kapan dan di mana. Yang penting saya ikhtiar saja. Yang penting saya ngaji aja. Yang penting saya sholat aja. Lalu saya banyak silaturahim. Allah alam. Melalui sini, melalui ini, melalui ini. Karena tujuan saya adalah ngaji. Apa menjemput jodoh dengan apa ilmu. Wah, ngaji. Saya dulu ngaji aja. Rezeki yang saya ngaji aja. Saya nggak tahu. Ada orang konsultasi, ada orang nggak tahu tuh. Allah berikan karunia, Masya Allah. Ustadz, saya lagi ngedak ini nih apa lagi ngedak pondok pesantren buat akhwat. Guru-guru dia ada ngomong apa di offin aja ya Pak Ustadz. Kenapa? Dananya besar tuh gini. Saya ngajar ibu-ibu cerita mudah-mudahan tidak ada maksud ria atau yang lain kayak tadi cerita apa eh, besaran atau karomah kiai nggak ada cerita itu. Saya ngajar ibu-ibu ada kalau setengah delapan saya datang kajian jam 8 mulai ada ibu-ibu tua sekitar 67-an umurnya. Dia itu dari kecil sudah hafal berapa surat Malik? Hmm. Yasin, Tabarok, Waqiah, Sejadah, Hmm. Rahman, Kahfi apa ya? Siapa di sini bisa hafal kayak begitu? Belum tentu. Tapi orang tua kita dulu hafal nggak begitu? Hafal kan? Nah kalau setengah delapan dia datang murojaah ke saya bang. Hmm. Yang lain belum datang. Pak Ustadz, ya dengerin ya. Tabarokallah biyadihi apa mulku wa huwa ala apa bang Riko dia? Cuma napasnya udah gitu. Meninggal 2021 kemarin karena COVID. Hmm. Saya dapat kabar saja, tapi saya tidak dengar. Sudah 2003 kemarin kita lagi bangun ngedak. Ada anaknya telepon ke saya. Saya nggak tahu itu anak. Ustadz, saya dari anaknya ibu ini. Hah? Iya bu. Ih, ya bu maaf ya bu, saya nggak bisa hadir. Anaknya seumur saya gitu. 52-an, 53 nomor. Tidak bisa hadir waktu mami meninggal ya. Iya nggak apa-apa Ustadz. Ustadz, mami itu ninggalin surat wasiat. Hah? Surat wasiat apa? Punya utang saya atau enggak Pak Ustadz? Justru mami bilang ada uang nanti bagi ke Ustadz Ihsan. Ingat ngomongnya bagi ke Ustadz Ihsan. Saya kata, uang apa Bu? Si ibu tadi Bang Riko kalau saya keluar dari pengajian itu di masjid, dia ngamplopin pakai tisu 20.000 Bang Riko. Itu orang-orang dulu begitu kalau ke Ustadz. Saya terima, nggak mau yang terima. Sakit hati nih dia. Pak Ustadz terima kasih. Ya udah diajarin saya gini didengerin sabar Pak Ustadz. Setengah jam Bang Riko ngeliat dengerin dia napas. Biasanya juga sampai ngantuk-ngantuk kadang-kadang. Nah 8 ya Bu udah baca. 20.000 Bang Riko. Ibu-ibu aja sampai suka ketawa. Kasih amplop nih Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah ya Bu berkah ya Bu. Saya taruh, saya buka di luar 20.000. Ya. Ternyata ibu tadi berwasiat sebelum meninggal. Saya dikasih 150 juta Bang Riko. Hmm. Sure. Terus saya ada di nomor rekening. Saya pulang. Untuk Pak Iksan kan gambarnya gitu. Saya nggak mungkin dapat untuk saya itu untuk pondok. Pondok lagi ngedak waktu itu. Hmm. Pas banget 150 juta.
apa? Fala yakhafu zulman wala hatman. Allah tidak akan kurangi hak hamba. Dan Allah nggak zolimin hamba itu. Nggak ada kepikir di otak saya. Mungkin maaf ya, mudah-mudahan Allah rahmati keberkahan buat Agim dan kru DT semua. Agim mungkin kalau ceramah dapat sekian, atau mungkin Allah maaf jamaahnya banyak. Alam. Mudah-mudahan sama mungkin problemnya dengan saya juga. Ternyata nggak tahu dari mana. Juga banyak cerita-cerita begitu. Artinya maksud saya, yakin kepada Allah. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan solusinya? Banyak silaturahim. Setelah tadi zikir, dia mohon ampun ya, bertobat pada Allah, Allah berikan tadi apa? Hujan yang lebat, Allah berikan kekuatan gitu. Udah, sekarang udah zikir aja, bertobat. Zikir pagi dan petang, ada banyak bertobat karena kita memang mengaku banyak dosa, dan Allah akan mengampuni dan juga mengabulkan setelah dosa-dosa kita ya, setelah kita tobat dan sebagainya. Silaturahim, banyak silaturahim. Ternyata silaturahim ini membuka supaya kita tidak takut dan cemas. Coba kalau kita nggak ngeliat Palestina, silaturahim kita dengan, walaupun lewat Zoom, lewat apa aplikasi, lewat apalah, mungkin tahu dengan Google atau YouTube tentang silaturahim, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Kalau saya ngelihatnya apa? Insya Allah ya. Dia berdoa, itu doa dikabulkan loh. Kadang-kadang saya mikir, ada yang nanya, aduh kasihan ya Pak Iksan, anak-anak dan juga perempuan dan sebagainya dibom di Palestina. Kalau saya terbalik, tadi kan orang beriman mikirnya kebalik ya, tadi ya kan kita bilang. Terbalik, harus juga kasihan kita yang meninggalnya belum jelas. Kita doakan Pak Ustadz. Harusnya kita kalau kita datang ke sana doain kita ya, di Indonesia nih, yang begini nih. Lihat muka-mukanya. Dia mah doa antara satu dan satu lagi perang, dia di tengah. La hijaban. Tidak ada sekat doa dia itu. Ingat ya Titi, dikabulkan kalau dia berdoa. Kita doa mah belum jelas. Keadaannya apa misalnya. Dia doa, jelas-jelas diterima. Harusnya minta doa siapa Bang Riko? Doain ya. Ini kalau ketemu orang sana doain ya, biar saya dapat jodoh. Kata dia, yang jodoh doang. Gituin, tadi remehin. Mereka nggak remehin. Kita perlunya itu. Banyak silaturahim. Kalau orang lihat fakir miskin, lihat ini, lihat ketemu ustadz, nanya dan sebagainya. Tadi hasilnya sudah saya jelaskan. Ada lagi hasil surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Ketika Allah berikan sedikit ketakutan, Allah berikan karunia, Allah berikan keberkahan. Ini hasilnya. Dan orang-orang yang seperti ini, Masya Allah, ya selalu Allah berikan tadi keberkahan melalui tadi. Lalu ada hasil yang lain. Ketika pada saat surat 9 ayat ke-25 sampai 26, Allah berikan ketenangan pada saat itu lagi keadaan perang sama seperti Palestina. Tapi justru malah Allah berikan ketenangan. Kita tidak dalam keadaan perang, tapi justru malah tidak tenang. Aneh kan? Surat 9 ayat 25 tentang perang Hunain. Perang Hunain itu 2 kali kalah. Yang pertama menang, yang pertama kalah dikarenakan perang-perang sebelumnya menang. Sombong. Dulu aja kita dikit menang, oh sekarang kita banyak, malah kalah. Sombong. Hati-hati, orang yang sombong itu tidak punya atau kurang rasa cemas, rasa takut dan harapnya kepada Allah. Tapi setelah kalah tersebut, lalu mereka berperang lagi, mengubah pola pemahaman mereka, jangan sombong. Lalu di ayat berikutnya, surat 26, dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Setelah Allah berikan ketenangan. Setelah mereka bertobat. Mereka berbuat amal soleh lagi. Dan kita juga begitu harusnya. Allah berikan ketenangan kepada kita. Baik ketenangan tersebut melalui jodoh. Baik ketenangan tersebut melalui harta. Baik ketenangan tersebut tentunya melalui ibadah yang kita lakukan. Mohon kepada Allah seperti itu. Setelah apa? Bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Berbuat amal soleh. Baru Allah berikan begitu. Jangan sombong. Nah, itu para sahabat lah. Ditegur oleh Allah. Perang Uhud kalah salah satunya apa? Terhadap harta. Lalu mereka bertobat lagi. Di tanggal berapa Syawal? 2 Syawal, mereka ingin mengajukan perang lagi. Di satu sisi sahabat udah ada yang ketombak, udah ada yang mau perang lagi. Tapi orang kafir takut. Orang kafir dari dulu takut bukan karena orang Islam banyak. Tapi orang Islam itu sedikit tapi punya kekuatan keimanan yang baik.
Sampai sekarang orang Palestina itu ditakutin sama orang Israel. Bani Israel. Kenapa? Bukan karena banyak. Kenapa? Karena mereka punya keimanan yang orang-orang mereka menjajah kita berani nggak? Berani. Nggak usah dijajah. Orang Indonesia juga nanti udah perang sendiri. Nanti kita saksikan di 2024. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Perang satu sama yang lain. Muslim sama satu sama lain. Lihat di Facebook, lihat di mana. Yang ngebelain Bani Israel juga ada orang Islam nggak? Ada. Sampai memfitnah-fitnah tentang Palestina itu Hamas lah, apalah begitu. Banyak orang Islam yang nggak suka. Banyak juga mereka-mereka dengan apa sekarang orang Islam satu dengan yang lain partainya beda-beda berantem. Nggak usah diperangin secara fisik, orang Indonesia juga udah rusak sendiri. Kita sekarang nggak mau bangun begitu. Optimis, punya anak, kita sendiri nanti pilih pemimpin yang baik, pilih pemimpin yang dia memperjuangkan Islam dengan baik. Masya Allah. Nggak usah nanya, Ustadz siapa Ustadz? Nggak usah nanya. Lihat temannya, lihat apa tujuannya, lihat ininya. Salam ya. Kembali lagi, takut dan harap ini harus punya jadi satu, kita punya rasa takut dan juga punya harap. Ya, kita harap dari tadi kita jauh, jangan sampai kita jauh dari Allah, berharap jangan sampai kita Allah jauh kita. Ya, rasa takut kalau nanti Allah jauh dari kita. Ya, pahala dan dosa. Ya kita berharap jangan sampai pahala kita dibangun dengan disertai dengan dosa-dosa yang ada. Lalu berharap supaya karunia, ya takut ya bahwa karunia yang Allah berikan ini bukan untuk ibadah, justru malah buat maksiat akhirnya menjadi satu kebinasan buat kita. Jadi berharap ya punya rasa takut jangan sampai rezeki yang kita punya ini ternyata tidak berkah. Kalau dihubungkan dengan yang ada, kita berharap ya kita punya rasa takut memang dengan ibadah yang ada ini nanti kenapa? Ketika tidak ada suami, tidak ada anak, ibadah kita nggak maksimal. Bukan berarti sendiri jadi nggak maksimal. Bisa. Kalaupun sendiri kita cuma nggak lama kan di dunia. Ternyata nanti diberikan di akhirat, itu aja optimisnya. Ya, jangan seuzon kepada Allah tadi. Terus juga berbuat amal soleh dan banyak bertobat agar disegerakan keinginan-keinginan kita dan juga tobat dikabulkan. Mudah-mudahan ya Allah berikan keberkahan buat kita yang hadir di sini. Ya, tadi hasilnya supaya kenapa? Punya hasil yang baik. Allah segerakan doa kita seperti Nabi Zakaria tadi. Yang hal yang nggak mungkin istrinya itu udah dicap mandul tapi ternyata bisa melahirkan. Insya Allah. Ya, saya berharap mudah-mudahan sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, kata Allah, bisa aja kun fayakun jadi. Ya, jangan kita suuzon. Saya rasa itu Bang Riko, Ya, mudah-mudahan ini bisa ini lebih ini ada ya, yang mau bertanya silakan. masih ada ya dari Tasya di Jakarta, anggota DS 8, menitip pertanyaan. Tadi Ustadz menyinggung untuk meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Ya. Qadarullah saat ini saya sedang menjauh dari teman-teman kantor saya karena saya tidak suka bercandaan mereka yang suka mengolok-olok agama. Uh, Namun jika saya marah di depan mereka, malah justru akan memperparah keadaan. Jadi saya putuskan untuk menjauh, mungkin diam mungkin ya, diam menjauh, jaga jarak dengan mereka. Apakah hal ini saya melakukan atau tergolong memutus silaturahim? Tuh, ini jadinya jangan apa-apa di sini. Apakah saya misalnya ada orang tua memerintahkan saya nggak sholat, saya jadi durhaka. Kata durhaka tidak memutuskan silaturahim itu kalau yang zolim. Antum ke kakak, ke ibu, ke orang tua, ternyata dia baik-baik aja, tapi kita putuskan. Itu memutuskan silaturahim. Kalau ini berupa zoliman dan sebagainya dianjurkan dalam Islam. Apa ayatnya? Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 199. Itu tadi siapa yang nanya? Buka. Siap. Ya, surat ke-7 ayat 199. Ya, baca. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kalimatnya disuruh pemaaf, nggak boleh marah. Tinggalin aja. Kita kerja disuruh kerja.
Ya, kita ini kebanyakan dengerin orang. Kayak waktu kemarin saya jelaskan. Jadi resah. Padahal sebenarnya nggak perlu. Ya udah, aja. Habis dia ngomong gitu, Pak Ustadz jelekin Islam, biarin aja. Ya, dia nggak jelekin juga tetap aja Islam bagus. Yang jelekin itu yang jelek. Ya, makanya di sini khuzil afwa, disuruh kita menjadikan pemaaf, wa'mur, perintahkan orang berbuat baik. Udah dikasih tahu Pak Ustadz, ya udah selesai. Tapi apa disuruh jelaskan? Alit anil jahilin. Tinggalkan orang-orang yang bodoh. Jangan ikut. Artinya boleh nggak kita menjauhi orang yang bodoh? Boleh. Kecuali dia orang beriman, Pak Ustadz ngaji, saya jauhin. Nah, baru nggak boleh kita untuk silaturahim. Paham ya? Tapi dibolehkan. Nggak apa-apa. Ayat yang lain. Surat 73 ayat 10. Disuruh apa? Tinggalkan dengan cara yang baik sekarang. Surat 73 ayat ke-10. Ya, yang sudah ketemu boleh baca. 73. Ya, Bismillah. wasbir. Silakan. Ya, Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Rasulullah jadi suruh begitu. Wahjur hajran jamila. Tinggalkan dengan cara yang baik. Sama Arab Ustadz, saya katain aja dia lagi. Saya jelasin, lo tuh muslimnya begini, lo tuh Yahudi. Lo. Nggak boleh. Kata Rasulullah, wasbir ala ma yaqul. Sabar apa yang mereka katakan, kalau dia nggak ngerti, nggak paham. Kalau dia ngerti Islam juga dia akan maaf. Malu. Ya kan? Kita yang udah paham Islam, Masya Allah indahnya. Kalau dia ngerti Islam, juga dia masuk Islam. Orang-orang kafir kalau ngerti Islam, masuk ke Islam deh? Masuk. Dia udah diperintahin, jangan ngerti, jangan deketin, jangan diskusi sama orang Islam. Nanti ke ini. Mereka nggak mau. Coba kalau mereka berusaha deketin. Banyak yang kita dengar. Ada orang di luar Islam mau menghina Islam. Dia pelajarin Al-Quran. Malah dia masuk Islam kan? Mereka nggak boleh baca. Udah dari dulu, saya udah tahu kenapa. Mereka udah dari dulu nggak boleh baca Al-Quran. Akhirnya mereka jadi ngerti. Ini baru-baru ya, ada orang yang orang Barat, terus kemarin tuh pas saya lihat yang dia pakai bahasa Inggris ya, dia pakai kitab bahasa Inggris yang tentang masalah tubuh berlapis-lapis, apa namanya, langit berlapis-lapis, terus dijelaskan bulan gini. Kan saya lihat baru lihat, oh dia aja pelajarin tuh berarti dia terasa bahwa gimana apa, Masya Allah. Kita yang udah Islamnya lama malah nggak belajar. Ya, next, lanjut, yang lain. Bagus ya. pertanyaan, Masya Allah. Dari dinasti di Jakarta, Ustadz, bagaimana menyikapi jika kita merasa calon pasangan lebih baik dari kita? Seperti misalnya dia hafal banyak juz, sedangkan kita juz 30 saja belum hafal-hafal semua. Saya siap dibimbing, tetapi kadang masih muncul rasa takut, malah menjadi ujian buat calon pasangan itu, Ustaz. Terus nyarinya yang nggak 30 juz harusnya. Kalau dapat yang nggak 30 saja, Ustaz, atau nggak bisa baca Quran, atau harus yang lebih rendah dari saya. Dapat karunia. Kita kan harusnya dapat karunia paling lebih. Itu berarti ada nih. Masya Allah, sangat beruntung. Saya punya dapat yang soleh, dia bisa sekian juz. Mudah-mudahan bisa buat anak nih. Buat anak-anak kita nanti. Artinya jangan begitu. Setan tuh buat ada aja godaan. Coba sekarang. Dapatnya yang nggak bisa baca Quran. Gimana? Terima nggak? Ya Pak Ustadz, Alhamdulillah dia itu imannya di bawah saya. Dia di bawah 30 juz. Paling nggak nanti kan. Dia paling nggak sama Pak Ustadz. Dia 30 juz, saya juga 30 juz. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya bisa hafal Quran. Saya dakwah. Istri saya nggak bisa baca Quran. Gitu. Belum tentu. Bisa aja, oh ini dakwah buat istri saya. Oh ini dakwah buat keluarganya. Ini dakwah buat ini. Kita belajar. Gitu. Nggak mesti bawa matching tuh harus ustadz sama ustazah nikahnya. Nggak beranak Bang Riko, yang ustazah lagi ceramah kemana, ustadznya lagi ceramah kemana. Itu juga. Bang Riko tuh matching, Bang Riko begini, Teh Riri bisa gini. Teh Riri jago naik motor, Bang Riko nggak bisa naik motor. Tuh seimbang. Itu yang diboncengin Bang Riko mulu. Harusnya yang jadi suami itu Teh Riri, yang istrinya Bang Riko. Nggak bisa dikit-dikituin lah. Belanja ke pasar Teh Riri.
Yang ini Bang Riko mah cuma bisanya ngomong doang. Ya orang dia MC. Ya MC kan orang ngomong doang. Ya yang lain boleh. Insya Allah. Ya, Ya yang boleh, jauhin gitu boleh. ya. Live group boleh nggak? Boleh. Karena nanti di akhirat kita akan berteman dengan orang-orang yang soleh saja di surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 67. Teman kita yang soleh. Yang mereka berantem satu sama yang lain. Satu bilangnya teman baik. Ya, jadi nanti kamu lihat di sana, kita lihat di sana. Ternyata di akhirat teman yang baik, teman yang baik. Yang tadi merasa teman baiknya tadi berantem mereka di sana. Saling bermusuhan. Ya, nanti kita bahas. Boleh Bang Riko nanti dari tentang bicara teman ya. Kita Teman. bisa buat materi Ya, teman mana yang ini bisa nggak jadi ke suami nanti hubungannya. Dan nanti akan bahas teman-teman yang mana yang harus bikin dipilah. teman. Boleh, boleh. Ya, fikir teman boleh. Nanti Teman. boleh di ini kan dibuat Bariko. Judulnya ya. Judulnya cari yang memang ntar saya bahas bahasan ini nih ya. Ya. Jadi nanti kan di medsos atau apa. Ya, next yang lain masih ada. Baik. Ada dari Sari, Ustadz, kadang kalau malam hari saya berpikir tentang kematian. Bagaimana menyikapi rasa takut akan kematian, terutama saat penting ketika sakaratul maut. Bagaimana kita bisa lulus dari godaan terakhir dari setan yang mengajak manusia keluar dari keimanan ketika sakaratul maut yang memiliki rasa sakit. Ya, kita itu kebanyakan disuruh mikirin yang benernya Allah yang seharusnya ngerjain. Maut urusan siapa? Allah. Kita disuruhnya mempersiapkan aja. Kita takut mati, mati nggak? Kita berani mati, mati nggak? Mati. Ya udah nggak usah disiapin. Yang nggak usah dipikirin. Yang penting disiapin aja. Amal ibadah kita yang ada, ngaji yang ada, hal-hal yang membuat sakaratul maut itu mudah. Bisa husnul khotimah. Berdoa. Allahumma ini ya as'aluka bihusnul khotimah. Allahumma ini ya as'aluka husnul khotimah. Apa doanya? Allahumma ini as'aluka, kalau pakai bihusnul khotimah. Udah gitu aja. Sakaratul maut itu nanti apa? Iya tergantung dari keimanan kita. Sakit Pak Ustadz. Sakitnya tadi, ingat ya. Sakitnya tadi aja bisa saja menaikkan derajat kita. Rasulullah Muhammad sakit-sakit. Tapi sakitnya sekian, naikkan derajat. Yang kita takutin tuh ya jadi kita pikirin. Padahal itu kenapa? Udah kerjaan Allah. Rezeki. Saya takut Pak Ustadz dapat sedikit. Ya Allah yang takar. Nggak bakal ketukar orang mengambil gimana juga. Yang penting kita disuruhnya apa? Kerja ikhtiar. Sakaratul maut. Kita takut nggak takut tadi. Datang juga nggak jemput. Datang. Harusnya kita juga bisa jadi petunjuk. Setelah Allah berikan tiap malam kita seperti ini, harusnya jadi meningkat ibadah. Jadi nggak perlu ditakutin. Kita takut nggak takut juga kapan. Nah. Takut itu kan banyak hal, Bang Riko. Para ulama jelaskan. Yang pertama, tidak tahu ilmu. Coba setelah saya kasih tahu begitu. Iya ya, saya takut nggak takut tetap dicabut. Penting saya siapkan aja lah persiapan biar saya nggak takut tersebut atau minimal rasa takutnya. Yang kedua, tahu ilmunya apa? Ciri-ciri orang husnul khotimah apa sih? Pertama, dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalimat thayyibahnya dia ada. Yang kedua, kenapa? Ya rokil jabin, ada kening di keringatnya, ada keningnya, tandanya. Ketiga, dia berbuat amal soleh, dia meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal dalam keadaan mempertahankan, meninggal dalam keadaan jihad, meninggal kan tahu ilmunya. Ya. Meninggal dalam keadaan amal soleh, bisa saja lagi ngaji begini nih kita. Aja, tadi nggak apa-apa dia, kan suka gitu kan? Tadi Pak Ustadz baru ngaji sama kita. Ya bener lah, kalau tadi baru ngaji sama kita terus meninggal, yang nggak boleh tuh meninggal Pak Ustadz. Tadi dia ngaji sama kita, nah nggak boleh tuh. Jadi kak, tadi Pak Ustadz dia ngaji sama kita, dia meninggal. Yang nggak boleh adalah dia meninggal semalam Pak Ustadz, sekarang ngaji sama kita. Nah itu nggak boleh. Bisa. Artinya kenapa? Nggak tahu kita meninggal itu. Kalau nggak cabut kondisi, nggak tahu tempat, nggak dicabut dengan waktu, nggak tahu. Cabut-cabut aja. Jadi saran saya adalah tetap aja ngaji, baca Quran, berdoa. Rasa takut itu ada di sahabat, ada di saya, juga ada di kita juga ada.
Tapi karena kita berpikir masalah ibadah, kita punya optimis, mudah-mudahan Allah berikan rasa sakitnya tersebut adalah untuk menaikkan derajat. Baik, Next, ada yang lain lagi? sudah tampaknya sudah lewat. Tuh, saya kesimpulan ya, mudah-mudahan Ya, kita punya rasa takut ini, tapi takutnya yang hak, yang benar. Punya rasa harap, harap kita yang benar. Bukan bicara keduniaan. Terlalu simpel, terlalu kecil. Tapi boleh nggak? Boleh. Saya berharap Pak Ustadz takut kalau nggak punya suami nanti gimana ya. Tapi tanamkan itu adalah untuk ibadah. Jangan takut hanya gara-gara keduniaan, punya status, dan yang lain dan yang lain. Saya takut kalau nggak punya harta dibilang miskin Pak Ustadz. Nggak takut. Yang tadi saya bilang yang bank, yang di Zahri, yang ada di itu ternyata hidupnya sederhana, miskin. Dia pengen hidupnya cuma begitu aja. Dia nggak ingin ada pertanggungjawaban di akhirat nanti terhadap hartanya. Dia nggak ingin nanti ada pertanggungjawaban terhadap istri dan anak. Kalau begitu dia nggak ngaji dong, nggak nikah dong. Paling nggak dengan istri dan anaknya tadi bisa membawa dia di hadapan Allah tersebut. Pertanggungjawaban minim, bahkan bisa menambah pahala dari anak dan istri. Saya melihatnya itu, mudah-mudahan ya Allah pertemukan kita kembali, Allah berikan kesehatan, Bang Riko dan juga semua, yang mudah-mudahan kita bisa bertemu. Masya Allah, semakin amin. banyak kajian-kajian kita yang ada, semakin ilmu bisa tersebar, semakin kita Ya, dapat. Mudah-mudahan pahala bisa kita amin. raih bersama. Saya rasa itu Bang Riko. Ya, Silakan ditutup. baik. Jazakallah khairan Oh ya. atas Hakim, dan silakan untuk melanjutkan istirahatnya, Ustaz. Ya, kita tutup ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Terpilih sama Bang Riko. Ya, izin live, mudah-mudahan Allah sehatkan semua. Amin, amin. Jazakallah, Ustaz. Baik, dengan demikian saya sudah ngopi kita malam ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Ya, terima kasih. Jangan bosan ngopi, ya. Ngopi ngaji maksudnya. Kalau ngopi minum terserah. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi tanggal 19 kalau nggak salah tadi ya. Saya sebutkan tadi. Dan infonya nanti akan di-share di grup. Terima kasih sahabat-sahabat sudah bergabung di Ngopi. Dan saya Riko Atmaka undur diri. Sampai jumpa di Ngopi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Mbak Riko, Teh Riri. Semuanya. Izin Iqbal. Duh, maaf lagi batuk. Baik, mohon maaf teman-teman. Kajian Zoom ngopi ini akan saya tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.